jangan buat SOP dulu sebelum kamu tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Video kali ini gue nggak akan bahas soal KPI, karena pembahasan KPI udah cukup banyak ya. Sekarang kita agak beda nih, kita akan bahas soal SOP atau Standard Operational Procedure. Nah, ada 5 pertanyaan kunci yang akan dibahas di video ini, supaya kamu tahu nih ekspektasinya bisa belajar apa. Yang pertama adalah kita akan bahas kenapa SOP itu penting untuk perusahaan. Karena toh ada juga tuh perusahaan-perusahaan yang nggak punya SOP tapi tetap jalan. Yang kedua, kita akan bahas juga kapan sih waktu yang tepat untuk sebuah bisnis itu punya SOP. Kalau misalkan kita baru mulai, apa udah langsung harus bikin SOP? Yang ketiga, siapa ya yang seharusnya bikin SOP? Supaya SOP yang kita bikin ini emang betul-betul praktikal. Yang keempat, mulai dari mana nih kalau mau bikin SOP? Mungkin masih ada yang bingung atau bahkan nggak tahu bentukannya seperti apa. Dan yang terakhir, kita juga akan bahas apa sih kesalahan umum dalam membuat SOP. Dan di video kali ini, yang bicara bukan gue nih, tapi ada konsultan dari F-Project lainnya, yaitu Kak Widi. Oke, halo semuanya. Jadi, gue kenalin dulu ya guys. Jadi, Kak Widi ini memang punya pengalaman yang cukup spesifik di di area-area SOP ini ya. Jadi, Kak Widi pernah punya pengalaman di performance improvement ya. Proses improvement. Yes. Maaf. Proses improvement. Kak Widi juga pernah pengalaman di quality assurance. Yes. Quality assurance di beberapa company lah ya. Di beberapa company-nya nggak perlu kita sebutkan, nanti takutnya dikira endorse. Iya, benar sekali. Ya, oke. Langsung aja ya Kak Widi. Oke. Jadi dari pembahasan dan pengalaman-pengalamannya Kak Widi gitu ya, kita langsung ke pertanyaan pertama. Kenapa sih SOP itu penting? Padahal juga tanpa SOP tetap jalan ya Kak Sam ya? Bisa jalan. Nah, bisa jalan lah. Bisa jalan. Mungkin gini teman-teman, kenapa SOP itu penting? Bayangin gini aja ya. Bisa jadi teman-teman sekarang yang tanpa SOP bisa jalan, itu bisa jalannya bisa aja karena coincidence, dalam artian orangnya udah terbiasa ngelakuin, toolsnya kebetulan ada, dan memang kondisinya mendukung. Nah ini bayangin aja ketika sebuah perusahaan dia mau scale up, atau nggak usah scale up jauh-jauh deh, orangnya tiba-tiba resign, ganti orang. Kira-kira gimana tuh? Kadang-kadang lah yang tahu cuma dia cara proses melakukannya. Sehingga orang lain, karyawan lain yang baru, dia bingung mau ngapain nih saya. Kira-kira prosesnya harus seperti apa, dia nggak tahu. Nah itulah pentingnya SOP. Make sense. Tadi coincidence tuh berarti artinya tidak disengaja gitu ya, atau kebetulan. Bisa gitu ya. Sehingga kalau misalkan itu hanya berdasarkan kebetulan, susah diulang. Benar. Susah diulang, susah diduplikasi. Terutama kalau tadi ada pergantian pemain gitu ya. Kalau ada pergantian personil dan sebagainya. Nah ini jadi salah satunya kenapa SOP jadi penting. Penting ya, benar. Karena banyak isu juga kan. Misalnya business owner gitu ya, atau para leader tuh takut karyawannya resign. Kenapa takut? Karena kalau dia resign nanti siapa yang bisa ngerjain ini lagi gitu ya. Nah ini kan artinya ada ketergantungan ya. Ketergantungan dengan satu orang, dua orang, karena sistem kerjanya belum dibangun. Betul ya. Dan sistem kerja inilah yang bisa dibangun salah satu dibangun dengan SOP. Selain itu apa lagi tuh Kak Widi? Selain itu tadi saya bilang, sempat mention bahwa bukan tetap dengan manpower ya, tetapi ada kalanya ketika bisnis mau berkembang, maka ya orang tersebut masih ada, tapi kan kita harus merekrut orang baru ya. Benar. Kita juga harus memberikan pelatihan terkait dengan cara menggunakan. Ketika kita nggak ada standarnya, maka bisa jadi outputnya berbeda nih, belang nih.
Ya, yang ya. orang lama outputnya Bagus. bagus konsisten, tapi orang baru Nggak bagus-bagus. nggak bagus-bagus juga. Oke. Karena kita kan nggak ada standarnya. Ya, dengan kata lain, kalau ada SOP ini berarti bisa membantu untuk mempercepat Proses pembelajaran. pembelajaran. Betul ya? Benar sekali. Ini relate banget sih, karena kita juga banyak megang F&B, ya, food and beverage business gitu ya. Kita banyak pegang lah, ada di Makassar kita pegang Yota, di Jakarta kita pegang ada Haus, Susu Bodarmi dan segala macam. Nah, salah satu isu yang mereka sangat perhatikan adalah bagaimana caranya supaya waktu mereka tambah cabang, ya, kualitasnya itu sama, Iya, benar. ya, nggak beda jauh. Nah, memang kualitas yang sama antara satu cabang dengan cabang lainnya itu bukan hanya diselesaikan atau solusinya bukan hanya SOP. SOP hanya salah satu. Salah satu, Karena kan tadi ada ya SOP plus pelatihan, plus merekrut orang yang tepat, plus punya leader yang tepat, maka kita bisa menduplikasi result. Ya, atau yang saya suka itu istilahnya adalah result by design. Result bukan by coincidence tadi ya, tetapi result by design. Memang faktornya bukan hanya SOP ya, tetapi yang kita bahas di video kali ini itu adalah pentingnya SOP melengkapi faktor-faktor yang lainnya. Benar. Percuma dong punya leader yang bagus di cabang A gitu ya, tetapi tidak ada tertulis. Standarnya masih belum jelas. Standarnya belum Iya. jelas gitu, tidak tertulis. Mungkin bisa, tetapi agak lebih lama dibandingkan kalau ada standar yang Iya, tertulis benar. tadi. Gitu. Dan potensinya ketika nggak ada standar berarti kan mempengaruhi dari satisfaction dari customer ya kayak. Kita Betul. bisa trial and error terus kan sampai Betul. seseorang bahwa dia ahli banget nih. Waktunya terlalu panjang dan resiko terhadap customer pun juga semakin tinggi. Betul, betul. Nah, menarik ya. Jadi ini mungkin beberapa alasan ya untuk teman-teman bisa mengconsider atau mempertimbangkan untuk membuat SOP. Dan kita menuju ke pertanyaan kedua nih jadinya. Terus kapan dong kita harus punya SOP kan gitu ya? Kalau kita udah tahu, oh ini penting, apakah nanti tunggu kalau mau ada cabang baru? Atau gimana? Menurut Widi gimana? Sebenarnya ada dua kondisi Kak Sam. Yang pertama tadi sudah kita bahas ya. Ketika memang kita mau growing, Ya, kita menambah orang, entah itu mau buka cabang baru atau memperluas ya market lah ya. Itu kita pertama memang harus butuh SOP. ya, Karena bayangin tadi outputnya bisa berbeda-beda tiap orang. ya, Yang kedua kondisinya adalah ketika kita ngerasa bahwa prosesnya itu rumit dengan orang yang ada sekarang, Oke. potensi kesalahannya tinggi. Oke. Orang tersebut sering bertanya ini prosesnya seperti apa, kenapa outputnya selalu berbeda. Berarti ketika ada sebuah pekerjaan yang outputnya tuh nggak konsisten. Iya, gitu ya? nggak konsisten. Mungkin disitulah tanda-tanda kita udah butuh SOP. Iya benar. Oke, menarik. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, tapi dia juga sering nanya, akhirnya nggak jelas kan. Nah, itu Iya. dua kondisi tuh. Oke. Nah sebenarnya mulai kapannya nggak mesti teman-teman harus melihat dua kondisi ya. Itu sebenarnya lebih cepat itu lebih baik. Ketika memang Oke. itu belum muncul dan teman-teman dirasa sudah bisa disandarkan, ya kita Why not akan gitu mulai, ya? mulai Kenapa buatkan tidak? SOP ya. Kalau gua nambahin mungkin ada satu lagi ya. Pada saat kondisi lu udah menemukan ini proses yang bagus banget nih. Gitu ya. Udah nemuin nih berdasarkan trial error. Contoh deh, kita lagi mau gua ambil contoh yang gampang-gampang deh. Tukang nasi goreng lah, ya kan? Gua tukang nasi goreng. Selama 6 bulan, baru 6 bulan jalan nih. Akhirnya menemukan, oh cara masak nasi goreng yang bisa konsisten tuh kayak gini dan Nasi selalu dipuji goreng terenak ya, rasanya. dan selalu dipuji sama customernya. Nah ketika udah nemuin prosesnya, resepnya, mungkin disitulah teman-teman harus consider untuk tulis, betul ya? Ya benar. Tulis menjadi sebuah SOP yang sederhana, setidaknya tertulis dulu. Walaupun nanti di video lainnya kita akan bahas ya bentuk SOP itu seperti apa ya, gitu. Tapi untuk sekarang yang penting kita tahu nih pada saat kapan sih kita mulai harus menulis. Karena kadang-kadang orang pikir udah ada SOP-nya, padahal tidak tertulis. Jadi dikatakan sudah punya SOP itu ya kalau udah tertulis. Tertulis. Sebetulnya. Dan satu lagi kalau udah teruji coba. Ya kayak tadi tuh. Dia udah menguji coba. Ini loh
bikin nasi goreng yang enak dan konsisten caranya Iya, begini. benar. Nah, jadi teman-teman bisa consider itu. Tadi setuju dengan yang Widi bilang gitu ya, bahwa bukan berarti SOP itu dibuat setelah omset saya miliaran. Iya. Saya baru buka revenue pun juga masih belum pasti. Masa saya harus ngurusin SOP? Ya why not? Kenapa tidak gitu? Kalau misalkan teman-teman mindsetnya adalah justru dengan SOP, maka let's say ya, contoh produk saya lebih konsisten kualitasnya, maka itu akan membuat revenue pun datang. Ya, benar. Ya, jadi nggak ada hubungannya sama seberapa kecil usaha kalian atau seberapa muda usaha kalian. Ya, oke. Ya. Nice. Kalau misalkan nih teman-teman udah mulai tergerak, oke deh, gua mau bikin SOP. Yang bikin itu siapa? Nah, yang bikin ya Kak Asem ya, sebenarnya yang bikin adalah seperti analogi nasi goreng ya. Yang dia tahu resepnya, maka orang yang buat adalah orang yang tahu kondisi real di lapangan. Oke. Kesalahannya yang sering saya temuin adalah SOP itu dibuat oleh PIC, kalau nggak dari QA-nya atau dari HR-nya. Betul. Itu ada banyak tuh yang bilang, oh, SOP yang buat HR ya gitu. Padahal yang dibuat tuh bukan SOP HRD, Bener. SOP divisi lain. Divisi lain, bahkan proses di lapangan. Saya tahu bahwa HR memang harus tahu proses, tapi kan ada Iya. beberapa proses detail Iya, nggak yang bisa. cuman tahu orang lapangan aja. Betul. Nah, itu kesalahan umumnya. Oke, jadi kata kuncinya orang yang Ngerjain, dan tentu saja dengan orang yang ngerjain dan orang yang terlibat. yang lainnya, divisi Oke. lain. Balik ke contoh nasi goreng tadi lah. Misalkan si tukang nasi goreng ini punya tim lah ya. tim purchasing, tugasnya belanja berasnya lah, telurnya lah, sayurnya gitu kan. Dan dia menemui bahwa salah satu resep salah satu rahasia nasi goreng enak kalau bahan-bahannya bagus juga. Yes, dari kualitas bahannya. Berarti artinya waktu dia mau bikin SOP masak nasi goreng, dia harus menyentuh soal proses belinya dong. Iya, penentuan bahannya, kualitas bahannya. bahannya seperti apa. Oke, misalkan kalau telur, jangan telur yang merek A gitu ya. Iya. Nah, berarti si orang purchasing-nya ini harus dilibatkan. Iya, benar. Karena kita banyak melihat juga SOP itu dibikin oleh satu orang di balik komputer, dia berkutat gitu ya. Wah, abis itu udah jadi nggak disosialisasikan. Benar. Ya, cuman jadi laporan aja, oke udah punya. Dan banyak jebakannya, bikin SOP itu motivasinya hanya untuk memenuhi sertifikasi. Iya, benar. Sertifikasi, ISO lah, apalah. Ya udah ada SOP yang udah gitu ya. Benar. Akhirnya esensi dari SOP sendiri luntur ya Kak Sam. Hanya Betul. Karena tadi di SOP itu kan ada tujuan kan? Iya, benar. Tujuannya tadi kita bahas di awal gitu kan, bahwa tujuannya adalah untuk menstandarisasi output dan proses, bukan cuma proses gitu kan. Mengurangi resiko dan lain sebagainya. Oke, nah jadi jangan ulangi kesalahan tersebut ya teman-teman. Jadi kalau sekarang udah mulai mau bikin SOP, coba pikirin dulu siapa yang kira-kira terlibat. Iya, benar. Ya, ajak diskusi bareng. Nah, itulah kenapa kemarin-kemarin itu F-Project juga bantuin teman-teman klien-klien kita untuk bikin SOP. Ya, kemarin Widi baru pulang dari Manado, bantuin untuk bikin SOP bengkel ya. Bengkel, benar. Dia sama ownernya, bahkan sama tim mekaniknya, datang ke lapangan, melihat langsung, betul ya? Iya, benar. Dan di situ kami memfasilitasi, membantu untuk menuangkan apa yang terjadi di lapangan ke dalam sebuah dokumen. Ya, karena terkadang mereka tahu apa yang terjadi di lapangan, tapi bingung Sulit cara sekali untuk menuangkannya. mendokumentasikannya. Ya, benar. Mendokumentasikannya. Nah, jadi teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk panggil jasa-jasa seperti F-Project untuk membantu membuatkan. I mean, nggak mesti F-Project gitu ya. Tapi for your info, F-Project bisa bantu untuk membantu membuatkan SOP buat teman-teman. Tapi bukan kita yang di balik kantor buatin. Ya. Kita harus melibatkan. Ya, jadi teman-teman juga harus mau repot ya. Berapa hari kamu di Manado? Kemarin 3 hari Kak. 3 hari.
lumayan. Ya, lumayan ya, bisa berapa banyak proses tuh selesai SOP? Kemarin tuh bisa sampai 3-4 proses Kak. Bahkan kita ada tambah juga, nggak cuma SOP Pak ya. Oke. Ada namanya work instruction juga, kita Oke. ada Wah, checklist. Tunggu. Biar teman-teman nggak bingung, itu kita bahas di video, Di video yang lain lain ya. aja. Apa dokumen-dokumen itu jenisnya apa aja? Yes, Oke, benar. sip. Gue udah tahu nih, misalkan teman-teman udah tahu, oke, gue harus ngelibatin, gue mau buat SOP. Mulainya dari mana? Oke, mulainya gini teman-teman. Biasanya proses proses owner ya. Business owner bingung itu ketika dia ngerasa ditanyain, Pak mau buat SOP apa? Semuanya aja Mas. Oke. Padahal kita itu dalam membuat SOP pertama kali adalah tahu prioritisasinya dulu. Oke. Kalau kita di sini di F Project ngelihat dari 4 faktor teman-teman. Pertama kita lihat dulu proses mana yang bisa impact langsung ke customer, ke financial, ke quality produk kita, sama ke brand reputations. Oke. Jadi kita lihat, nah satu proses bisa aja ngehit ke beberapa faktor, itu nggak masalah Kak Sam. Mempengaruhi beberapa Yes, faktor mempengaruhi. itu ya. Itu yang kita lihat. Contoh mungkin yang kayak customer, proses sales kita pertama sudah ada standarnya apa belum? Karena kan proses sales itu yang menyentuh langsung ke customer ya. Dan finance. Yes, benar. Dan Itu kan keuangan, yang, ya. dan customer experience-nya kan Yeah. terlihat di sana. Yeah. Bahwa dia enjoy atau tidak berinteraksi dengan orang Yeah. sales kita gitu kan. Sehingga itu mungkin aja jadi prioritas. Ya, benar. Oke. Daripada mungkin kita buat SOP lain ya, misalkan adalah SOP cara membuat invoice. Yang dimana, Exactly. ya benar kan? Iya. Atau misalkan kondisinya, misalkan SOP untuk merekrut orang misalnya Ya, gitu. Padahal kondisinya kita lagi butuhnya itu financial kita nih diberesin gitu ya. Mungkin prioritasnya adalah SOP atau proses-proses yang bisa meningkatkan revenue kita. Benar. Gitu kan. Atau memperbaiki cash flow gitu kan, cara penagihan Iya, ke customer iya. seperti apa. Betul. Maksudnya bukan berarti Yang lain nggak merekrut itu nggak penting, tapi kalau dalam kondisinya adalah bahkan kita belum mau ngerekrut gitu Iya. ya, kita masih struggling untuk meningkatkan revenue kita, ya mendingan proses-proses yang bisa mendukung itu Iya. gitu. Jadi artinya dengan kata lain membuat SOP pun juga harus punya strategic thinking ya, Yes, benar. dengan memprioritaskan yang mana dulu nih. Dan teman-teman harus bijak juga karena kan dengan banyak SOP yang mau akan kita buat dan resources-nya pasti terbatas kan. Iya. Jadi harus di planning dengan clear, tahun ini mau SOP mana aja, tahun depan Betul. mau SOP mana aja. Betul, karena bukan bikin SOP itu nggak gampang ya. Yes. Dan satu lagi butuh waktu. Mungkin saya jelasin dikit teman-teman, karena saya bilang butuh waktu. Karena bikin SOP itu harus melalui cycle PDCA, Plan, Do, Check, Act. Di mana kita merencanakan terlebih dahulu gitu kan, kira-kira bagaimana cara proses yang baik, lalu diuji coba proses tersebut. Oke, lalu habis itu dievaluasi. Kalau misalkan caranya atau prosesnya udah bagus, baru kita bisa dokumentasikan. Iya, benar. Ya kan? Makanya saya sebutnya tuh ada PDCA tambahin plus S. S-nya tuh standarisasi. Ya, ini saya belajar dari waktu saya kerja di Astra Group ya, teman-teman. Mereka selalu mengingatkan, jangan cuma PDCA, tapi ada S-nya, standarisasi. Nah, sebaliknya, jangan pikir buat SOP itu langsung tulis, selesai. Habis ditulis, diuji coba, hasilnya bagus, sahkan. Kan gitu ya? Baru itu bisa. Nah, makanya harus ada Prioritas. Nah, benar. Kalaupun sudah disahkan, maka teman-teman masih ada PR lain nih Kak Sen. Apa itu? Pertama, mereka harus sosialisasi dulu. Oke. Jangan sampai dokumen sudah jadi terus kita kayak ini baca sendiri. Itu nggak efektif banget Kak Sen. Oke. Karena pasti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di lapangan ya melakukan terkait dengan SOP-nya. Kedua, kalau kita sudah melakukan sosialisasi, maka kita harus memonitor, memastikan biasanya implementasinya itu harus konsisten di lapangan. Betul. Kadang-kadang sudah disosialisasi pun udah langsung dilepas, kayak kamu udah tahu ya, oke saya lepas. Ya. Nggak ada monitoring. Dan yang terakhir itu harus direview ulang. Karena kan proses itu kan selalu berkembang teman-teman ya. Betul. Bisa jadi SOP kita sudah nggak relate nih untuk 6 Betul. bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Betul. Sehingga itu perlu direview dan diupdate. Contoh, proses untuk kita bikin konten sosial media. Sebelum ada ChatGPT dan sesudah ada ChatGPT, bisa beda nggak? Beda Bisa kan? Gitu. Itu aja kita harus update lagi supaya tim kita itu bisa memanfaatkan teknologi yang terkini. Yes, Ya, benar. oke, menarik. Mungkin saya mau tambahin juga sih.
kalau teman-teman udah tahu prioritasnya, maka hal kedua yang bisa dilakukan adalah memulai untuk memilah prosesnya. Jadi kalau kami rumusnya simple, proses ini dimulai dari apa hingga apa. Jadi ujung-ujungnya dulu dipilah. Contoh balik lagi ke nasi goreng tadi. Kalau kita rasa ini penting banget mulai dari proses pembelian bahan makanan, berarti mulai dari apa? Membeli bahan makanan. Endingnya apa? Endingnya apakah nasi goreng jadi atau endingnya nasi goreng disajikan kepada pelanggan? Kalau memang fokusnya adalah quality dari rasa nasi gorengnya, jadi mungkin SOP-nya nggak perlu sampai ke menyajikan. Iya, benar. Ya, tapi kalau fokusnya tujuannya adalah untuk kepuasan customer, biasanya customer itu juga akan lebih puas kalau penyajiannya bagus. Ya. Ya kan? Sehingga SOP-nya bisa mulai dari pembelian bahan makanan hingga penyajian ke customer. Itu start dan end-nya. Nggak perlu sampai nyuci piringnya. Iya, benar. Itu udah beda SOP apa namanya? Beda SOP. Gitu ya. Atau kalau ini terlalu panjang Kak Sam, saya nggak punya waktu untuk pikirin ini dulu sepanjang ini, kita potong. Oke deh, kita potong pembelian sampai persiapan bahan bisa, ya. Atau pembelian nggak usah dulu deh Kak Sam, ceritanya udah ada. Oke, ya udah. Berarti mulai dari persiapan bahan hingga penyajian. Yes. Atau hingga nasi gorengnya jadi, belum sampai penyajian. Jadi ini harus tahu slicing proses supaya teman-teman dalam satu proses itu nggak terlalu panjang atau nggak terlalu pendek. Makanya SOP ini kan customize banget, sesuai dengan kebutuhan perusahaan kan. Itu dia. Makanya jangan beli template. Iya, itu dia. Nggak, maksudnya gini, template yang udah jadi ya, kan suka tuh ya diiklankan gitu ya bahwa ini ada SOP untuk restoran. Iya, benar. Ya kalau mau beli template-nya gitu ya, ini SOP-nya mungkin hanya untuk pengetahuan aja, jangan di copy paste ya gitu ya, plek-plekan gitu. Itu pun gue pernah ngambil Kak Sam, iseng lah download ya. Ternyata itu kacau sih, kayak nggak bisa dipakai sama sekali, kayak too general dan akhirnya cuman point by point 1, 2, 3, 4, 5 dan banyak apa ya template SOP yang menurut saya miss lah yang tercantum di sana. Oke, nah itu dia teman-teman. Walaupun harganya murah, tapi ya waste of money lah kalau misalkan kalian langsung terjun hanya beli template. Jadi lebih baik pelajari logika berpikir dalam buatan SOP. Nah, oleh karena itu stay tune juga ya di kita punya Instagram. Follow Instagram kita nih, ada FProject HR. Di situ akan kita update terus kapan akan ada webinar tentang SOP. Oke, terakhir nih Wid. Ya, tadi kan janji kita teman-teman paham sebelum buat SOP harus ngapain dulu, jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lihat ya. Jadi apa sih kesalahan umum dalam membuat SOP? Oke, yang pertama Kak Sam, tadi udah kita mention bareng-bareng ya, SOP dibuat oleh satu orang saja. Itu sudah kesalahan paling umum yang saya temuin. Satu orang tanpa melibatkan yang lain dan dia juga nggak tahu prosesnya. Gitu. Dan yang kedua, SOP-nya itu terlalu panjang atau terlalu singkat sehingga waktu orang baca masih nggak paham maksudnya gimana, langkah-langkahnya seperti apa. Terlalu singkat tuh artinya kurang detail juga kurang detail dan atau terlalu detail sampai orang sudah lost ketika baca ini sebenarnya stepnya sampai mana. Dan terlalu banyak detail yang menurut saya kurang penting. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tadi Kak Sam, dia buat SOP tidak dipublikasikan, tidak dimonitor implementasinya seperti apa dan tidak diupdate. Itu yang terakhir, itu yang menurut saya sangat fatal. Dan itu umum terjadi ya. Umum sekali. Sehingga merasa bahwa nggak ada gunanya lah nih SOP gitu ya, nyampe-nyampein aja atau ya hanya untuk sertifikasi aja. Nah supaya itu tidak terjadi di perusahaan kalian, ya makanya lakukanlah tadi tips-tips yang udah kita bahas. Tentu masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita bahas tentang SOP karena ini hal yang menarik, tidak kalah menarik dengan KPI menurut saya. Karena sangat customized, sangat strategik menurut saya juga. Jadi stay tune di YouTube Tanya Kak Sam. Jangan lupa nyalain notifikasinya, subscribe dan share ke orang-orang yang
lagi mikirin tentang SOP atau tentang sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia pada umumnya. Oke, ya udah sekian itu dari kami untuk video kali ini ya. Wait, kita akan bikin video lainnya lagi supaya teman-teman makin paham. Oke, see you. Thank you semua.